Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Tetapi lama juga wanita tersebut berdiam diri saja, sampai akhirnya perawana telah berkata lagi, "Jika memang kau Jerry untuk bertempur lagi denganku, baiklah kau mengaku kalah saja. Aku tidak akan mendesak kau untuk bertempur lagi, karena aku justru ingin pergi meninggalkan pulau ini." Muka wanita itu, yang dipanggil perawana dengan sebutan Dewi Bangsat itu, jadi merah padam. Dia tidak bisa menahan perasaan kesalnya, maka dia telah berkata, "Baiklah." Sambil berkata begitu, tubuhnya ringan seperti kapas telah melompat-lompat turun dari atas tebing itu. Menyaksikan hebatnya ilmu meringankan tubuh wanita tua tersebut, Mahisa Dharma diam-diam jadi merasa kagum. Bukankah yang diperlihatkan oleh wanita tersebut merupakan ilmu meringankan tubuh yang hebat sekali? Karena dengan menuruni tebing yang dindingnya rata dan hanya ceglok sedikit-sedikit saja, tetapi nyatanya wanita tersebut bisa melompat-lompat turun dengan gerakan tubuh yang gesit dan ringan. Waktu itu, wanita tua itu dengan cepat telah tiba di lembah. Di hadapan perawana, "Tua bangka, kau memang benar-benar seperti anjing tua yang tidak pernah sabar. Bukankah kita selamanya telah mengatur bahwa kita akan selalu mengadu ilmu jika telah berselang satu warsa? Kini belum genap satu warsa kau telah demikian kesusu ingin saling mengadu kekuatan. Baiklah, baiklah, biarlah kulayani keinginanmu." Dan sambil berkata begitu, telapak tangan kiri wanita tersebut telah mengebut ke samping, menamparkan muka Pekok yang berdiri di sampingnya. Plak, keras tamparan itu, dan hebatnya justru Pekok telah terpelanting bergulingan di tanah sambil mengeluarkan suara pekik kesakitan. Muka perawana jadi berubah dan ia telah berkata dengan suara yang dingin, "Mengapa kau harus melampiaskan kemendongkolanmu pada Pekok? Mengapa kau tidak menyerang kepadaku?" Wanita yang dipanggil oleh perawana dengan sebutan Dewi Bangsat itu telah mengeluarkan suara tertawa yang sambung meriambung, sampai akhirnya ia baru menyahutinya, Kau begitu sayang sekali kepada binatang itu, justru aku muak melihatnya. Jika tidak memandang mukamu, tentu aku akan menamparkan pecah kepalanya." Saat itu Pekok telah bangun berdiri sambil tidak hentinya mengeluarkan suara rintihan. Rupanya tamparan yang dilancarkan oleh wanita tersebut telah membuat ia kesakitan. Tetapi Pekok juga tidak berani berdiri dekat-dekat lagi dengan wanita tua tersebut. Ia telah memisahkan diri cukup jauh. Rupanya ia bermaksud untuk menjauhi diri dari wanita itu, khawatir kalau nanti ia ditempiling seperti tadi. Mahisa Dharma telah melihatnya betapa wanita yang baru turun dari atas tebing itu, yang selalu dipanggil dengan sebutan Dewi Bangsat oleh perawana, merupakan seorang wanita tua yang berangasan dan cepat sekali naik darah. Perawana telah berkata dengan suara yang dingin, "Sekarang kita mulai." "Tunggu," kata Dewi Bangsat itu sambil menoleh kepada Mahisa Dharma. Dengan sinar mata yang sangat tajam ia mengawasi Mahisa Dharma, seperti juga tengah meneliti keadaan pemuda tersebut. "Anak yang baik, bakat yang bagus," menggumam wanita tersebut. Tetapi sambil menggumam begitu, tidak diduga justru tangan kanannya telah bergerak, dan ia telah melakukan tamparan seperti yang dilakukannya tadi kepada Pekok. Keruan saja Mahisa Dharma jadi kaget, tetapi ia beda dengan Pekok. Melihat datangnya serangan, cepat sekali ia berkelit, sehingga kepalanya tidak sampai kena ditampar oleh wanita tersebut. Tangan wanita itu telah lewat di sisi pipinya, dan Mahisa Dharma jadi mengeluh juga. Jika tadi ia terlambat sedikit saja, tentu pipinya yang akan menjadi sasaran dari telapak tangan wanita tersebut. Hebat, memuji wanita itu sambil mengacungkan ibu jarinya kepada Mahisa Dharma. "Kau seorang anak yang berbakat dan gesit," kata wanita tua itu pada Mahisa Dharma. Mahisa Dharma hanya tersenyum saja menerima pujian seperti itu, sedangkan hatinya berpikir dengan mendongkol,
Enak saja kau bicara, jika tadi aku terlambat mengelakkan diri, bukankah berarti tubuhku akan tunggang langgang terkena tamparanmu? Namun Mahisa Dharma tidak berani mengemukakan perasaannya itu, yang hanya ditindih di dalam hatinya. Prawana yang menyaksikan itu telah tertawa bergelak. Ia pun berkata, "Apa yang kubilang tadi? Bukankah anak ini cukup hebat? Aku saja cukup sulit untuk merubuhkannya. Memerlukan waktu cukup lama." Wanita tua itu telah bertanya dengan suara yang dingin. "Sekarang dengan cara apa kita akan bertempur?" Tegurnya, "Dengan cara biasa, ilmu, apa saja yang kita miliki boleh dipergunakan untuk merubuhkan lawan masing-masing," menyahuti Prawana. "Bagus, tahukah kau bahwa kali ini aku telah berhasil menciptakan semacam ilmu yang baru yang luar biasa?" Tanya wanita itu. "Ilmu apa?" tanya Prawana penasaran. "Ilmu api," jawab wanita tua itu bangga. Boleh kau pergunakan jika kau beranggapan ilmu apimu itu hebat sekali," kata Prawana menantang. Jangan engkau memandang remeh seperti itu. Jika kelak kau telah melihat betapa hebatnya ilmu apiku itu, tentu kau akan bengong tanpa mengerti," sahut wanita tua itu meyakinkan Prawana. "Sudahlah, kita tidak perlu terlalu banyak bicara. Mari kita mulai saja untuk bertempur," tantang Prawana. Wanita itu, si Dewi Bangsat, telah mengangguk. "Aku Dewi Selaksa Api tidak akan memberi hati lagi kepadamu. Kau harus berhati-hati, karena sekarang ini aku akan melancarkan serangan yang sungguh-sungguh, karena kulihat semakin lama kau semakin kurang ajar saja." Prawana tertawa bergelak. Ia telah berkata dengan sikap menantang, "Jika memang kau bermaksud untuk mengeluarkan seluruh kepandaianmu, silahkan. Bukankah sejak dulu pun aku selalu menganjurkan agar kau mengeluarkan seluruh kepandaianmu, agar di antara kita bisa diputuskan siapa yang jauh lebih tinggi kepandaiannya? Dan bukankah satu warsa yang lalu, waktu kita bertanding, kau telah terdesak begitu hebat, sehingga untuk membela diri saja kau setengah mati?" Mendengus wanita itu, Dewi Selaksa Api memandang bengis kepada Prawana. "Lain dulu lain sekarang. Dulu memang boleh jadi aku tidak berhasil merubuhkan kau, namun kau sendiri tidak berhasil merubuhkan aku. Sekarang, justru aku telah berhasil menciptakan ilmu apiku sampai tahap akhir. Maka sekarang ini kau jangan harap bisa menghadapi aku dengan baik." Seru Dewi Selaksa Api mendongkol diremehkan Prawana. "Justru aku ingin melihat sampai berapa tinggikah kepandaian yang telah kau ciptakan itu," menantang Prawana tersenyum-senyum seolah mengejek Dewi Selaksa Api. Mahisa Dharma melihat kedua orang ini telah berdiri saling berhadapan. Mereka tampaknya akan segera mulai melancarkan serangan. Maka Mahisa Dharma telah mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri. Sedangkan Prawana telah menoleh kepada Mahisa Dharma. Dia bilang, "Kau akan menjadi saksi dan kau harus berlaku jujur, untuk menyatakan siapa yang lebih lihai dibandingkan dengan yang lainnya." "Mengertikah kau?" Mahisa Dharma menganggukkan kepalanya. Hatinya tertarik sekali. Kedua orang ini tampaknya memang bukan jago sembarangan. Mereka tentu memiliki kepandaian yang tinggi. Bukankah sebelumnya Prawana telah merubuhkannya? Walaupun memakan waktu yang lama, dilihat dari gerak-geriknya Dewi Selaksa Api itu pun bukan jago sembarangan. Ia tentu memiliki kepandaian yang tinggi sekali. Maka menyaksikan pertempuran dari dua orang jago yang lihai seperti itu, merupakan pertunjukan yang menarik hati baginya. Mahisa Dharma telah mengawasi dengan penuh perhatian, di saat mana kedua orang itu, Prawana dan wanita yang bergelar Dewi Selaksa Api itu bersiap-siap untuk saling serang. Sebagai pemuda yang memiliki kepandaian tinggi, tentu saja Mahisa Dharma mengetahui bahwa kedua orang yang bersiap-siap akan bertempur itu adalah dua orang tokoh sakti yang memiliki kepandaian tinggi. Karena Mahisa Dharma sendiri pernah bertempur dengan Prawana, ternyata ia tidak berdaya apa-apa, bahkan kena dirubuhkan oleh orang tua itu. Begitu juga halnya dengan Dewi Selaksa Api. Dilihat dari gerakan yang dilakukannya di saat menuruni tebing itu,
Ia memang memiliki ilmu meringankan tubuh yang menakjubkan. Di samping itu juga tentu ilmu silatnya luar biasa, sebab menurut pengakuan dari perawana mereka setiap sewarsa sekali saling tempur. Walaupun telah berlangsung 10 warsa lamanya toh mereka masih tidak bisa saling merubuhkan, karena kepandaian mereka berimbang.